Ah, daripada gua jatuh kan ya, bawa diri dah. Hari ini kita akan bahas tentang Lawang Sewu. Kursi ada. Lampu, gimana sih? Nah, Jadi hari ini kita akan bahas tentang Lawang Sewu yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu ini disebut 1000 pintu, tapi kenyataannya cuma ada 492 pintu. Tapi gue gak pernah ngitung sendiri sih, ini kata Google. Nah, jadi Lawang Sewu ini dulunya adalah bekas kantor perusahaan kereta api milik Belanda. Cerita mistis ini dimulai sejak Jepang memasuki wilayah Semarang, mengambil alih gedung ini dari Belanda dan menjadikannya sebagai penjara kejam untuk rakyat Indonesia dan maupun orang Belanda sendiri. Nah, jadi bayangin tuh, lu punya kantor diambil alih, dibajak, jadiin penjara buat lu sendiri. Sekarang sih nggak ada lagi. Lawang Sewu itu sendiri terkenal dengan lantai bawah tanahnya dan juga lantai 3 gedungnya. Di lantai bawah itu dulunya penjara untuk tahanan Belanda yang disiksa sama Jepang. Nah, di lantai bawah ini ada 2 jenis penjara. Satu penjara setengah meter tingginya dan satu penjara 1 kali 1 meter sepetak. Nah, yang di penjara setengah meter itu biar lu muat di dalam itu, tahanan tuh disuruh jongkok terus dikasih air sampai setinggi leher. Nah, biasanya tahanan ini sampai mati kecapean gitu kan, serem anjir. Nah, terus yang 1 kali 1-nya ini tuh 1 petak digabungin sama 5 sampai 8 orang dalam 1 kali 1 meter itu. Bayangin dah, serem. Ya kalau gue juga sih kayaknya mati kecapean sih kalau di kayak gitu ya, nggak bisa napas, sesek gitu. Nah, sampai sekarang juga kalau bisa ke bawah tanah nih katanya sampai lu bisa cium bau darah, bau nanah gitu. Jadi kalau misalnya tahanan itu masih hidup, tetap dibunuh, dipenggal, apa ditembak. Nah, mayat itu biasanya dibuang di sumur atau di sungai di dekat Lawang Sewu. Nah, itu juga banyak penampakan tuh. Kata banyak orang bilang sih sering ada noni-noni Belanda atau kuntilanak, kalau malam ada jerit-jeritan juga, orang teriak. Kasih. Nah biasanya jadi pas zaman Jepang masih berkuasa di Lawang Sewu, sering terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap puluhan noni-noni Belanda. Nah, banyak orang sekitar sering lihat nih, ada noni-noni Belanda, dia mondar-mandir, jam kaki gitu kan, tapi nggak ganggu. Penampakannya tuh cantik, tinggi, putih, bening, tapi setan. Tetap aja setan boy, jangan diharapkan. Jadi menurut salah satu penjaga Lawang Sewu ini sering juga terjadi penampakan tentara Belanda. Nah, kerennya nih, sebelum penampakan itu terjadi ada angin kencang, terus bau-bau menyan, bau amis gitu. Nah, ntar kalau udah habis itu lo kelihatan tuh kayak sok tak kasat mata gitu. Tapi nggak tahu sih, gue nggak pernah lihat. Coba aja. Gak kalah seremnya sama halaman utamanya. Di situ sering terjadi teriakan dan jeritan misterius dari dalam sumur. Nah, di sumur ini dulunya tempat pembuangan mayat-mayat untuk noni Belanda dan tahanan Belanda. Tapi sumur itu sekarang udah tutup, nggak pernah lagi dibuka oleh pemerintah, nggak tahu kenapa. Lu belanja dari mana? Wish, indah nih. Indomie gue nggak dibeliin ya? Ini sambal cuy, lumayan lah, pakai nasi. Nah, sekarang sumur itu udah tutup dan nggak pernah lagi dibuka. Di tahun 2013 terjadi hal yang paling menyeramkan di mana? Lah, minggir apa?
Ganggu aja. Kisah paling seram terjadi pada tahun 2013 di mana suatu reality show uji nyali, ada seorang pria yang menunggu dan duduk di lorong tersebut di lantai bawah Lawang Sewu, kemudian melambaikan tangan ke kamera karena melihat sosok yang tak kasat mata. Setelah kejadian ini, banyak yang mengatakan bahwa salah satu kru atau pemain ini ada yang meninggal dunia setelah acara ini berlangsung. Ya, pokoknya kalau ke tempat kosong apa tempat angker tuh jaga perkataan, sopan dikit. Jadi banyak kejadian tuh di Lawang Sewu tuh yang serem-serem apa kan sampai jadi nomor 2 terseram di Asia tempatnya. Nah, sekarang Lawang Sewu udah direnovasi jadi bagus banget, sampai-sampai orang pre-wedding juga di sono. Salah seorang selebriti ini gue berkata masih banyak arwah-arwah yang bersemayam di balik pintu dan dinding Lawang Sewu. Apakah lu percaya?